Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas H kelompok 7 di pendidikan jasmani akan menganalisis dampak korupsi dalam bentuk kerusakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Irawan. Nama saya Lalu Awang Hidayatullah. Nama saya Widra Alfarusis Mayadi. Nama saya Hairul Karam dan Susanto. Nama saya Darsi Darwanto. Baik, kami akan menjelaskan materi dalam menganalisis dampak korupsi sebagai bentuk kerusakan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara kita, Lalu Awang Hidayatullah. Korupsi dapat dianalisis sebagai bentuk kerusakan karena merusakkan sistem sosial, ekonomi, politik, dan moral. Dalam korupsi dapat dianalisis sebagai bentuk kerusakan karena merusakkan sistem sosial, ekonomi, politik, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Dampak tidak hanya dirasakan secara finansial tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan kualitas hidup masyarakat secara luas. Pengertian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Bentuknya bisa berupa suap, penggelapan, nepotisme, manipulasi anggaran hingga penyalahgunaan wewenang. Baik, saya akan menjelaskan analisis dampak korupsi sebagai bentuk kerusakan. 1. Kerusakan ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara sehingga membangun tidak berjalan optimal. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial justru masuk ke kepentingan pribadi. Contoh dampaknya: 1. Jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang dibangun dengan kualitas buruk karena anggaran dikurangi. 2. Investor enggan menanamkan modal karena sistem tidak transparan. 3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan kesejahteraan masyarakat menurun. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan sosial dalam korupsi. Korupsi menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Orang yang memiliki uang atau koneksi lebih mudah mendapatkan layanan atau jabatan dibanding yang jujur dan komponen. Jadi dampak sosialnya, hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, tingginya budaya uang pelicin dan ketidakjujuran. 3. Masyarakat menjadi apatis terhadap hukum dan politik. Nah, jika berlangsung lama, korupsi dapat membentuk budaya sosial yang bermisif terhadap tindakan curang. Nah, jadi itu saja. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan politik dan hukum korupsi. Kerusakan politik dan hukum korupsi melemahkan sistem demokrasi dan penegakan hukum. Pejabat yang korup sering menyalahgunakan kekuasaan dan mempertahankan jabatan atau keuntungan pribadi. Akibatnya berupa pemilu dapat dipengaruhi oleh uang dan suap. Hukum menjadi tidak adil karena bisa diperjualbelikan. Dan yang ketiga, keputusan politik tidak lagi berpihak pada rakyat. Hal ini membuat pemerintah kehilangan legitimasi dan stabilitas negara terganggu. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Kesimpulannya adalah korupsi merupakan bentuk kerusakan multidimensi yang menghancurkan ekonomi, sosial, politik, dan moral masyarakat. Dampaknya dapat menghambat kemajuan bangsa serta menurunkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, pendidikan karakter, transparansi pemerintah, dan partisipasi aktif
si aktif masyarakat. Baik, itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're